Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk kali ini Ibu akan menyampaikan tema materi selama 1 tahun. Baik, untuk 1 tahun ke depan biasanya kita dibagi menjadi 2 semester. Nah, untuk semester 1 ini ada 5 bab. Dan untuk semester 2 ada 3 bab. Kenapa untuk semester 1 itu lebih banyak yang kita pelajari? Karena di semester 1 untuk waktu belajar kita itu kesempatannya lebih banyak dibandingkan dengan semester 2 yang biasanya kalau untuk kelas 9 itu kita belajar hanya sekitar 3 bulanan sampai 4 bulan itu paling lama gitu ya. Karena untuk bulan April biasanya sudah mulai ujian. Nah, untuk semester 1 itu ada teks laporan percobaan di bab 1, kemudian bab 2-nya ada teks pidato persuasif, kemudian bab 3 ada teks cerpen, bab 4-nya literasi buku fiksi, dan bab 5 teks tanggapan. Kemudian di semester 2, bab 6 teks diskusi, bab 7 teks cerita inspiratif, dan bab 8 literasi buku non-fiksi. Untuk literasi buku fiksi dan non-fiksi ini sudah kita pelajari sebetulnya di kelas 8, tapi waktu itu disatukan literasi buku fiksi dan non-fiksinya, kalau sekarang dipisahkan untuk semester 1 dan semester 2. Baik, untuk bab 1, teks laporan percobaan, ini ada 4 submateri, yaitu yang ke-1, mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan, yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan percobaan, yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, dan menyajikan teks laporan percobaan. Bab 2, teks pidato persuasif. Ini ada 4 submateri, yaitu mengidentifikasi isi teks pidato persuasif, kemudian menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif, yang ketiganya menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, dan menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Bab 3 yaitu teks cerpen. Nah, di sini juga sama ada 4 submaterinya, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Kemudian menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang ketiganya menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen dan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk teks cerpen. Bab 4, literasi buku fiksi. Nah, di sini ada 4 juga submaterinya, yaitu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi, membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi, menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi, dan menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi. Bab 5, teks tanggapan. Di sini juga sama ada 4 submaterinya. Yang ke-1, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Kemudian yang keduanya menyimpulkan isi teks tanggapan. Ketiga, menelaah struktur dan kebahasan teks tanggapan. Yang keempat, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dengan teks tanggapan. Bab 6, teks diskusi. Ada 4 submateri, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi, menyimpulkan isi teks diskusi, menelaah pendapat dan argumen dalam teks diskusi, dan menyajikan pendapat dan argumen dalam teks diskusi. Bab 7, teks cerita inspiratif. Ada 4 submaterinya, yaitu mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif, menyimpulkan isi teks cerita inspiratif, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif, dan menulis cerita inspiratif. Bab 8, literasi buku non-fiksi. Nah, ini ada 4 juga submaterinya, yaitu menemukan unsur-unsur buku non-fiksi, membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku non-fiksi, dan menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi. Sekian untuk materi kita hari ini, yaitu tentang tema materi Bahasa Indonesia kelas 9 selama 1 tahun. Tetap semangat untuk terus belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.